Sebentar, record dulu. Yuk. Kemarin sudah ngerjain soalnya ya. Mari kita buka yang pre dan postnya. Yang di Edmodo, yang ini sudah kita bahas belum? Belum ya? Ini belum ya? Yang ini belum? Kelihatan share screen-nya? Belum, Pak. Oke, terlihat share screen-nya jelas? Jelas, Pak. Perlu dikesukabumiin dulu penampakannya? Enggak kan? Cukup? Cukup besar? Pas, Pak. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bismillah. Kita mulai ya. Lead in-nya kebutuhan cairan. Nah, kalau ditanya kebutuhan cairan langsung lihat BB. Kalau pada anak. Rumusnya gimana? Kalau BB 16 kan dia BB-nya lebih dari 10 ya. Jadi gimana? 1000 ditambah 50 16 kurang dikurang 10 Kurang kali 10. kali 50. 50. Berarti 1300. 100. Nah, 1000 ditambah 16 kurang 10. 6. 6 kali 50, 300. 1000 tambah 300. 1300. Sip. Jelas? Ada yang ditanyakan? Aman? Aman. 2. Apa pengkajian tambahan pada kasus di atas? Utama berarti data mayornya. BAB cair. Kalau BAB mah kalau nggak ke diare, hipopolemi. Cuman kita lihat kalau mau ke hipopolemi data yang belum lengkap mana? Mata cekung. Ngarahnya ke dehidrasi kan? Hipopolemi. Membran mukosa kering. Yang belum ada apa? Turgor kulit kan? Untuk ngecek kondisi dehidrasi. Kalau turgor kulit berarti oh ini ada jawabannya. Maka jawabannya adalah turgor kulit. Jadi kalau turgor kulit ada lagi pertanyaannya. Cara ngecek turgor kulit pada anak. Apa caranya? Dengan cara apa? Dicubit. Cubitan kulit perut. Sip. Kalau lambat kembalinya dehidrasi berat tuh. Lebih dari 2 detik lambat kembalinya berat. Masalah keperawatannya hipopolemi, tindakannya berikan cairan. Kalau tindakannya sudah di pelayanan kesehatan, maka berikan cairan infus. Tapi kalau misalkan masih di rumah, jawabannya maka kasih cairan oralit setiap beres buang air besar. Oke. Laki-laki masalah keperawatan utama. Umur 3 tahun, anak, demam tinggi, kejang demam. Saat ini tidak kejang, batuk 39, suhunya kejang ya. Menangis bertanya terus mengenai kondisi anaknya. Masalah keperawatan, ini ya, hipertermi. Kalau di sini masalahnya hipertermi karena kondisinya seperti ini. Saat ini tidak kejang. Tapi kalau kondisinya masih kejang, maka ini jawabannya. Jelas nggak? Kalau kondisinya dia masih kejang, maka resiko cedera. Tapi di sana dibilangnya tidak kejang kan? Maka jawabannya hipertermi. Gitu ya. Next.
Apakah kriteria evaluasi? Kalau kriteria evaluasi berarti harus tahu masalah. 4 tahun, soal anak, di ruang anak. Kejang demam. Hasil lemah, nggak nafsu makan, mukosa bibir kering. Suhunya. Ibu bertanya tentang penyakitnya. Data tunggal ya, yang lain minor-minor semua. Berarti masalahnya adalah hipertermi. Kalau masalah hipertermi berarti suhu tubuh membaik dalam rentang normal. Kayaknya ini udah dibahas sama Bapak. Yang belum itu yang post test anak itu, Oh, Pak. ini sudah dibahas? Iya, yang belum tuh yang post test anak, Pak. Serius? Sudah ya? Yang post test belum? Belum yang post test, Yang Pak. ini udah? Ini Udah. pretest ini, Pak. Oh, oke. I am sorry, guys. Yang ada vitamin A itu kan, Pak? Ya. Tadi belum. Thank you. White. Siap, Pak. Terima kasih telah mengingatkan. Maklum. Sudah tuha. White. Shred. Kita buka. Sip. Sorry ya guys. Sorry. Ini ya. Nah, iya, Pak, yang hitung-hitungan juga. Yuk. Apakah tindakan selanjutnya? Balita usia 4 tahun di ruang anak, bronkopneumonia, dipasang oksigen, menyiapkan alat, cuci tangan, masa kano, tabung oksigen. Oh, berarti masang oksigen. Menghubungkan kateter dengan flowmeter sudah, membersihkan lubang hidung sudah, mengecek fungsi flowmeter sudah, memutar pengatur konsentrasi oksigen sudah, mengamati gelembung udara sudah. Berarti sisanya apa? Cek aliran oksigen. Oke. Tinggal cek alirannya. Next. Batita laki-laki, apa ini? Tindakan selanjutnya. Tindakannya apa nih? 3 tahun. Di ruang bedah anak. Oh, kolostomi ya. Akan mengganti kantong kolostomi. Menyiapkan alat sudah. Cuci tangan sudah. Pasang sarung tangan sudah. Pasang perlak sudah. Meletakkan bengkok sudah. Tinggal? Observasi produk stoma. Yes. Observasi produk stoma. Next. Tindakan lain yang sebaiknya dilakukan. 2 tahun. Di ruang anak. Demam. Kejang deman. Mengalami kejang. Dokter, berarti resiko tinggi cederanya sudah enggak ya, sudah ini kasih anti kejang. Perawat memberikan pengobatan penunjang, buka semua pakaian ketat, bebaskan jalan napas, isap lendir. Resiko aspirasinya sudah lewat berarti. Tinggal apa? Jadi tinggal Posisikan kepala miring. Yes. Ini hitung-hitungan. Hitungan ini, Pak, gimana, Pak? Sip. Kalau ini kan rumusnya 1,25 cc. sip, dosis yang diminta dibagi sediaan 1000 dikalikan pengencer, gitu kan? Jadi 250. Ini kan miligram. Ini kan gram. Dibagi sediaannya 1 gram. 1000. Good. Dikalikan pengencernya 5. Coret 1/4 kali 5 1,25. Itu ya. Paham? Insya Allah.
Sip. Next. Nah, ini hitung lagi. Yang kemarin. Tanggal periksa kapan? Ini tanggal periksa ya. Ya. 6. Bulan Maret tuh Januari, Februari, Maret. Bulan 3. Ya. 2018. 9 Mei. Mei bulan 5. 5. 5. Tahun 2016. 6 kurang 9 nggak bisa pinjam. Jadi 30. 6. 36, 9, 20, 8. 7. 27. Berarti otomatis ini salah, ini salah, ini salah. Ini kurang 3 ya. 3 ya kurang 1 jadi 2. 2 dikurang 5 berapa? Nggak bisa. Pinjam. 12. Jadi 14. 14 kurang 5. 9. 9. Nah udah ini. Dapat. Ya. Sip. C. Next. Imunisasi utama yang diberikan pada saat ini. BCG. BCG. 1 bulan ya? 1 bulan B. CG. C. Sip. Good. Ah, DPT 2. 2, 3, 4. Gitu ya. Ingat yang kemarin. Kalau HB-HIB ngikutin tapi turun ya. Kalau polio sesuai gitu ya. Next. Apalagi tindakan pertama. Tetralogi opalot. PJB berarti ya? Kalau PJB ini tetralogi opalot ditanya masalah keperawatan, kalau tidak intoleransi maka curah jantung. Tapi rata-rata curah jantung yang diambil. Datanya tahu ya, kayak sama kayak KMB ya. Kalau intoleransi aktivitas berarti setelah beraktivitas muncul keluhan. Kalau curah jantung tadi tetralogi opalot ditambah cyanosis kayak gitu ya. Curah jantung. Hasil observasi menunjukkan tiba-tiba kebiruan. Cyanosis kan? Iya, Ya. Pak. Jadi apa? Menempatkan Dilakukan. anak di Ini. lutut. Kalau enggak nih chest, squatting. Nih chest tuh ini menempatkan anak pada posisi lutut ke dada. Kalau squatting suruh jongkok. Jongkok. Sip. Itu kalau PJB ini masalah keperawatan prioritas. 9 tahun bengkak. Hipervolemi ya? Oke, hipervolemia. Ininya udemnya tuh. Perut, wajah, ekstremitas. Jelas. Albumin, nah udah jelas. Ini kemana? Kelebihan volume cairan. Nah. Mudah ya? Makin sini makin mudah. Oke, prinsip etik. Kasus. 6 tahun. Mengganti balutan. Mengambil foto. Confident. Upload foto. Confident. Udah jelas ya. Tidak menjaga privasi kalian ya, Pak. Iya, harusnya disensor. Sama nggak boleh sih diupload gitu, apalagi di ini ke TikTok gitu ya. Kan nggak boleh dua-duanya, Pak. Iya, nggak boleh tuh. Boleh TikTok, gitu. Kalau boleh mah rame nanti. Iya. Tapi banyak. Privasinya tercemar. Banyak, Saya nggak main TikTok tapi suka nonton TikTok.
Sama aja berarti Pak. Nonton aja. Dan bukan Tapi akun saya. dibayar Pak katanya. Iya itu dia, cari rupiah tapi menggadaikan etik. Aduh, nggak perawat, nggak ini. Maksudnya sayang gitu. Teman-teman sejawat yang lain yang memang harus ini confidennya. Tapi ya gitu, ya sudahlah, dah no comment, dah punya ini masing-masing. Lanjut. Perawat belum pernah mengikuti pelatihan NCU dasar. Keperawatan mengorientasikan awak tentang ruangan tugas tersebut. Ini manajemen nyasar ke sini, tapi nggak apa-apa. Tindakan selanjutnya beradaptasi. Tinggal adaptasi lagi. Oke. Kemarin jawabannya belajar dari perawat. Saya salah ngunci. Sorry. Saya kira yang mengikuti program mentoring itu, Pak. Salah. Adaptasi. Sip. Adaptasi ya, Pak. Laki-laki 8 tahun. Sesak napas, asma, bersihan jalan napas ya. Biasanya kalau asma, Iya. tapi yang ditanya kan penkes. Kalau penkes asma ya hindari faktor pencetus. Jadi penkes untuk faktor pencetus mana? Ini ya. A. Mengenali faktor pencetus serangan asma biar bisa menghindari. Oke, next. Perempuan 3 tahun, ke IGD BAB cair. Diare ya? Dehidrasi berat, cairan ya? Sudah kasih intravena. Udah nih. Evaluasi tinggal. Evaluasinya kalau cairan apa kemarin? Ini ya? Nadi. Kemarin kan sudah dibahas. Nadi. Sip. Data yang perlu dikaji. Batuk sertai sesak. Pernapasan. Ronki, pernapasan, bersihan. Retraksi dada. Pola napas. Retraksi dada, cuping hidung, pola napas ya. Oh, tapi di sini perawat sedang menentukan pertukaran gas. Kan harusnya AGD ya. Kalau AGD itu gini guys. Ada tampak sianosis, ada ini. Cuman kalau sianosis kan apa ya? Nanti dicek lagi lah. Kalau saya salah nanti dikoreksi aja. Kalau sianosis cuman kekurangan oksigen. Tapi kalau untuk pertukaran gas ini dia lebih ke kehitaman. Kalau sianosis kan kebiruan. Begitu guys. Oke? Oke Pak. Masalah keperawatan utama. Panas tinggi, muntah, nyeri sendi. Nah ini mah di KMB ada ya. Kalau tidak hipovolemi, resiko shock, resiko perdarahan. Gitu kan? Cari salah satunya. Tapi trombositnya turun, Pak. Iya benar. Mana? Ini ya. Kekurangan volume cairan. Kalau di KMB, kalau nggak resiko perdarahan, resiko shock. Gitu ya. Sip. Next. Masalah keperawatan utama, 13 tahun, ruang anak, keluhan sering BAK. 7 kali. Penurunan berat badan hingga 2 kg. Sering, DM ya? DM ya? JDS segini. Gula darah segini. Oke. Kenapa saya ambil nutrisi? Karena di sini turgor kulit nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Cuman ini aja ya. Bibir kering. Nah, kebanyakan ininya ke nutrisi. Berat badan turun kan? GDS-nya segini. Nutrisi. Kak, turun 2 kilo itu udah mewakili dari 10% itu, Pak. Iya, berat badan. Seenggaknya ada data berat badan sama ini. Di anak jarang bilang itulah beda. Saya agak susah menyebutkan karena ini bakal saya upload. Jadi agak susah biar saya ini rekamannya dulu. Tunggu dulu.
Pause dulu. Baik, Ya. Pak. Next. Apgar. Nah, ini kemarin ada yang nanya Apgar. Itu kan? Kalau mau ngapalin Apgar, hafalin soal ini. Karena ini nilainya satu semua. Denyut jantung, saya tulis lah. Denyut jantung 96. Kurang dari 100 kan? Iya. 1. Kalau lebih dari 100? 2. 2. Tidak ada? 0. No, good. Oke. Kemudian pernapasan tidak teratur. 1. 1. Sip. Tonus otot fleksi? 1. 1 kayaknya, Pak. Iya, 1, benar. Fleksi sama gerakan sedikit 1 juga kan? Iya. Ya kan? Iya. Ini 1. Kemudian tubuh kemerahan namun ekstremitas sianosis? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat. Sisanya yang 2 lebih bagus dari ini, 0 lebih jelek dari ini. 5 sampai 7 ya, Pak. 0757 ya, Pak. Gimana? Ngapalinnya 0757 berapa 79 apa gimana gitu? Oh, Apgal. Heeh. 13, 46, 79. Oh, 1346. Aspeksia ringan sedang berat kan? Iya, Pak. Kalau berat 03, sedang 46. Kebalik. 03 berat. Sedang 46. Berat. Ringan 79. Enggak normal itu Pak ya yang 79 Pak. Enggak, 79 ringan. Yang normal itu 10. Oh, gitu. Asfiksia ringan 79. Normal 10. Oke, ada lagi? Jadi kalau mau ngapalin Apgar, hafalin yang ini. Yang 111 aja. Next. Apa nih? Tindakan keperawatan segera. Prioritas berarti ya. Nicu. BB berapa? 1800. Berarti BBL, BBLR. Oke. Kalau BBLR perhatikan apa? Oh, sebentar. Iya, suhu. Pasti masalahnya hipotermi. Tapi di sini suhunya tinggi ya. Karena dia ditempatkan di dalam inkubator. Nah, suhu inkubatornya 34. Tindakan keperawatannya ya turunkan suhu inkubator. Good. Next. Biasanya kalau BBLR mah masalahnya hipotermi. Ini mah tindakan. Tumben. Nggak apa-apa. Nanti ya muncul di soal TO. Data evaluasi. Diagnosa utama, gangguan perfusi jaringan serebral. Peningkatan TIK. Evaluasi intervensi menemukan bayi masih muntah, terjadi penurunan. Data yang perlu diobservasi apa? Apa jawabannya? Ubun-ubun ya Pak. Iya, ubun-ubun atau TIK. Sip. Ubun. Nggak, berarti beda sama yang dewasa Pak ya, yang nyeri kepala tuh enggak. Ya itu makanya saya bilang di KMB hati-hati. Di KMB sama anak kalau masuk ke anak beda-beda. Beda lagi gitu. Jangan disamakan.
Kalau di dewasa mah nggak akan ubun-ubun, atau udah ubun-ubunnya juga udah tertutup rapat. Iya. Yang adanya Ada nyeri. postisnya, saya pretest doang kemarin, postis nggak dikerjain. Iya. Kirain karena di anak nggak ada nyeri kepala, akral hangat itu Pak. Enggak. Akral hangat itu Ya. ya. Ubun-ubun. Oke. Nggak ada ya di TIK itu, nggak ada nyeri kepala. Pada anak. Bukan nggak ada mah nyeri, tapi nggak mungkin kan 5 bulan ngeluh nyeri, nggak kan? Gitu. Sip. Fotofobia mah pada meningitis. Yes. Sip. Apa ini? Jenis pemeriksaan lab untuk kasus di atas. Kemarin sudah ya. Ini mah terkait DHF sama malaria. Kalau ada kehijauan atau kehitaman, yang dicek apa? Kultur darah untuk mengetahui penyebabnya. Apa? Pak, kenapa nggak enzim untuk tahu penyebabnya? Tapi jarang ini muncul sih. Ini lebih ke medis, tapi kadang-kadang ada. Oke, next. Tapi kalau nemu kayak gini saya hapus sih. Nggak apa-apa lah. Masalah keperawatan. Napas 35 kali per menit. Apa masalah keperawatan? Batuk pilek. Tidak mau makan, rewel, susah tidur. Ronki di bagian basah, terdapat stridor. Udah jelas ya. Apa jadi? Bersihan. Latihan jalan napas. Sip, Tidak aman. efektif. Sip. Sekarang masuk maternity. Maternity, white. Saya siapkan bahan maternitas. Nggak selesai, aku telat. Apa-apa. Telat masuk lagi di Pak. Maternitas. Sebentar, saya siapkan bahannya dulu. Maternitas. Draft maternitas. Mana ya maternitas draft? File. Maternitas dokumen. Maternitas. Oke. Draft reset and book. Nah, kita bahas nanti. Gitu ya. Oke, itu saja paling materinya dari saya. Pak, itu mau nanya boleh? Boleh, saya mau jawab juga. Yuk, gimana? Ini kan udah akhir bulan Februari ya. Maret kan kita masuk lagi ya kan Pak? Lanjut ya? Nah itu kita pembayaran baru ya? Enggak, lanjut. Nggak bayar lagi? Enggak, maksudnya nggak bayar itu ya? Enggak, aman. Nggak transfer lagi? Enggak. Saya mau baik hati. Baik banget sih Pak. Aku kira kan per bulan itu, jadi makanya nanya dulu kalau mau transfer kan biar kita ini. Enggak, saya mah sampai lulus sok tuh mah. Asik, makasih. Ini Bapak baik banget, sabar banget sampai lulus. Enggak ada, serius ini mah sampai beres. Iya, sampai Mau lulus ya diulang Pak? lagi tinggal gabung gitu kan, lagi dengan kelas lain gitu kan. Oke, siap. Itu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you. Semoga sehat selalu ya Pak. Yo, amin. Terima kasih semuanya. Sehat Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam. Izin live juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.